Ya, Pak Kausar tadi menyinggung soal peran dari korporasi atau sektor privat sektor privat atau sektor swasta lah begitu. Kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia ini kan banyak yang juga punya semacam corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan ini. Semacam charity agenda, charity mission yang bisa sebenarnya dioptimalkan untuk pembangunan di sini begitu. Betul. Tidakkah terpikirkan oleh BNPB untuk menggandeng perusahaan-perusahaan yang sebenarnya punya hirauan ke arah sana begitu, Pak? Sudah kita coba dengan Kadin, kita kerjasama untuk membangun itu. Ya. Jadi tidak mungkin perekonomian wilayah perbatasan itu hanya dibangun oleh instansi pemerintah, tapi juga private company ajak. Dan kerjasama antar daerah harus dilaksanakan di wilayah perbatasan. Ya. Dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga, private company harus dilaksanakan. Dan kita sudah punya sistem. Kita punya PP 50 tahun 2007 yang mengatur mengenai kerjasama antar daerah di wilayah perbatasan itu nanti, dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga. Semua untuk kepentingan. Apa yang disampaikan tadi, kepentingan rakyat, melalui satu kebijakan sistem Community Development Program, sehingga rakyat terjaga. Kalau rakyat terjaga, insya Allah keamanan akan terjaga. Dan NKRI akan terjaga. Kenapa saya harus katakan ini? Karena negara tetangga kita juga punya aktivitas yang luar biasa untuk menumbuhkan di wilayah-wilayah yang marginal itu berbagai kegiatan perekonomian yang kalau tidak kita cepat melihat itu sebagai suatu terkait dengan kepentingan-kepentingan lain, ini harus menjadi catatan penting kita untuk merencanakan dan membangun wilayah perbatasan itu dengan kepentingan rakyat dan keamanan di sana. Baik. Ya, Pak Samiono, terkait dengan optimalisasi peran sektor swasta tadi. Ya, jadi begini, mengenai partisipasi masyarakat di dalam pembangunan dimanapun juga, termasuk di kawasan perbatasan, itu adalah merupakan mutlak perlu. Memperankan sektor masyarakat, termasuk adalah private sektor dan juga masalah-masalah lembaga-lembaga yang lain. Karena tanpa adanya itu, dengan kemampuan anggaran negara, tidak mungkin bisa mengelola perbatasan itu secara signifikan. Oleh karena itu, peran serta masyarakat, termasuk swasta, ini harus dilibatkan. Dalam membuat desain itu pun, kita melibatkan seluruh perguruan tinggi yang ada di daerah itu sendiri, sehingga mereka tahu. Ya, tapi kita juga harus bisa memberikan garansi begitu bahwa sektor swasta yang diajak adalah yang tadi Bapak katakan, ya memang punya wawasan lingkungan hidup, yang juga punya kepedulian terhadap pembangunan masyarakat. Sehingga kemudian nanti jangan sampai yang terjadi adalah korporasi untung, masyarakatnya buntung kan gitu. Yang kita harapkan korporasi mendapatkan profit, tapi masyarakat juga mendapatkan benefit dari aktivitas ini kan begitu Bapak. Oleh karena itu mengenai masalah private peran serta masyarakat dan swasta ini melalui saluran yang resmi, misalkan antara lain adalah Kadin misalkan. Kadin akan mengkoordinir itu. Kadin mempunyai suatu lembaga yang mempunyai suatu visi dan misi untuk turut serta mensejahterakan masyarakat, termasuk kawasan di perbatasan itu sendiri. Oleh karena itu BNPB pun telah merintis adanya suatu kerjasama yang aktif dengan pihak-pihak swasta melalui Kadin dan lain sebagainya. Demikian juga peran serta masyarakat di wilayah perbatasan itu sendiri harus kita optimalkan, sehingga mereka diorangkan. Kan begitu, sehingga mereka juga tahu persis apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Jangan sampai nanti Pak ada kesan kita terlalu banyak bicara tentang kawasan perbatasan, tapi orang-orang di kawasan perbatasan tidak pernah diajak untuk bicara begitu Pak. Nah, ini kepentingan siapa sebenarnya kan begitu Pak? Itu yang menjadi masalah penting dan serius. Pak, artinya lepas dari bahwa kita sudah memahami bahwa akar persoalannya seperti apa, minimnya koordinasi dan seterusnya begitu. Tetapi hari ini saya melihat tadi dari penjelasan Bapak berdua, sebenarnya dari segi kesiapan konsepsi pembangunan kawasan perbatasan, kita relatif sudah oke. Juga dari sisi tataran regulasi yang ada, sebenarnya afirmatif polisinya sudah
kelihatan ke arah sana. Nah, bagaimana dari sisi implementasi dan pengawasan terhadap proses implementasi ini? Ini kan yang menjadi penting nih Pak. Bagaimana Pak? Baik. Jadi menurut hemat saya seperti apa yang tadi telah kita sampaikan bahwa perencanaan sudah dibuat sematang mungkin melalui koordinasi intensif, sinergisitas perencanaan dari masing-masing anggota. Sekarang bagaimana agar supaya pelaksanaannya di daerah itu betul-betul mencapai suatu sasaran yang tepat. Ya. Oleh karena itu pelaksanaannya pun harus dilakukan pengawasan secara tepat juga. Dengan setelah itu apa celah-celah peluang untuk penyimpangan atau tidak terlaksanakan pelaksanaan itu, maka perlu nanti dievaluasi sehingga program ke depan di tahun berikutnya dapat disempurnakan.